bukan bermaksud menyuruhmu mencari kekacauan di tengah ketenangan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa hidup di dunia ini banyak sekali cobaan? Orang yang beriman pasti akan diuji dengan keburukan dan kebaikan selama dia ada di dunia. Tidak lain adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan penuh simpati terhadap sesama manusia. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Bagi orang yang beriman, hidup sejatinya adalah panggung ujian. Karena ujian itu tidak selalu berbentuk sesuatu yang buruk. Namun ujian juga bisa berbentuk sesuatu yang baik. Orang yang beriman menyadari akan posisi dirinya dalam kehidupan ini. Melihat keburukan dan juga kebaikan sebagai kesempatan emas untuk tetap selalu istiqomah dalam kebaikan. Ketika didera keburukan, maka kita akan tetap mengingat Allah, tetap berbuat baik dalam hubungan sosial, dan bersabar dengan apa yang kita miliki. Ketika kita merasa berada dalam kebaikan, kehidupan yang nikmat, tidak kekurangan, serta berkecukupan, maka kita akan menyadari ada orang-orang yang tidak sebaik dirinya. Dari situ lahirlah simpati dan kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu. Lalu kita akan menjadi orang yang ringan tangan, memberi tanpa pamrih, serta berbuat semampu kita untuk saling membantu. Orang seperti itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai mukmin sejati yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Maka untuk menyelamatkan masalah ini, banyak-banyaklah beristighfar. Selalu beristighfar. Setiap kesulitan dalam kehidupan ini dikasih Allah solusi. Karena hidup ini adalah tempat masalah, tempat ujian. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa hidup ini banyak sekali ujian dan cobaan? Karena dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Hidup tanpa cobaan seperti sekolah tanpa ujian. Coba bayangkan kalau kita cuma sekolah tapi tidak ada ujiannya sama sekali. Bagaimana dong cara kita mengukur kemampuan diri kita? Bagaimanapun yang namanya ujian itu perlu agar kita tahu betul kapasitas diri kita sampai sejauh apa. Kadang cobaan datang tidak hanya agar kita merasa sedih dan kehilangan kebahagiaan. Menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dalam salah satu hal yang positif yang didapat dari banyaknya cobaan hidup. Penasaran mengapa seseorang justru jadi lebih kuat berkat diterpa banyak cobaan? Saat kita mengetahui lebih banyak, bekal yang kita punya juga akan bertambah. Itu sebabnya kita perlu keluar dari zona nyaman dan menempa ilmu diri jauh lebih keras. Di usia muda adalah usia ideal agar kita bisa menyerap ilmu kehidupan
dan juga pengalaman. Konflik yang hampir tidak pernah ada. Terus perjalanan hidup datang dari mana? Bukan bermaksud menyuruhmu mencari kekacauan di tengah ketenangan hidup. Tapi kita perlu ingat bahwa hidup ini sangatlah singkat. Jangan sampai umur yang kita punya akan terbuang percuma tanpa belajar apa-apa. Pertanyaannya, siapa sih dari kita yang tidak pernah mengalami ujian hidup? Mulai dari masalah yang terkecil hingga yang terbesar. Setiap orang mempunyai medan ujiannya masing-masing. Hanya saja tidak sedikit yang menyerah dalam menghadapi problema hidup. Seperti contohnya bunuh diri atau malah menghalalkan segala cara dalam mencari jalan keluar untuk suatu masalah. Karena ujian hidup memang fitrah manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak menempuh ujian. Cobaan hidup itu tidak hanya berupa kesulitan saja, tapi juga kesenangan yang kita peroleh. Untuk itu butuh formula untuk menghadapinya, yaitu kesabaran. Sabar itu memang tidak ada batasnya, kata pepatah. Yang membatasi sabar hanya keegoisan kita sendiri. Dengan kita bersikap sabar akan lebih mudah dalam menjalani cobaan yang ada. Coba lihat, orang-orang di sekitar kita ada yang bertubuh tidak sempurna. Mereka semangat menghadapi hidup. Padahal untuk berjalan saja, mereka harus berjuang memapah tubuh mereka dengan tangan lantaran tidak punya kaki. Begitu juga dengan negara-negara lain yang kini masih dirundung perang. Seperti saat ini Rusia dan Ukraina. Banyak anak-anak di sana yang menderita akibat tidak mendapatkan akses tempat tinggal, makanan, kesehatan, hingga pendidikan. Tentu ujian yang kita hadapi saat ini belum ada apa-apanya dibandingkan nasib mereka. Untuk itu, sudah sepantasnya kita lebih banyak bersabar dan bersyukur, selalu bersyukur. Percayalah, tidak ada badai yang tidak berlalu. Orang seperti itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai insan sejati yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.